Komentar bijak Justin Hubner soal meledaknya penggemar setelah bermain untuk timnas Indonesia. Nova Arianto bergerak, pemain keturunan Indonesia Inggris dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Tom Haye bermimpi gabung klub Liga Italia, apakah susul Jai Ijes? Media Vietnam mengatakan timnas Indonesia paling diuntungkan dengan perubahan jadwal ASEAN Cup 2024. Upaya Erick Thohir untuk wujudkan duel timnas Indonesia versus Belanda. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Komentar bijak Justin Hubner soal meledaknya penggemar setelah bermain untuk timnas Indonesia. Sejak bermain untuk timnas Indonesia, Justin Hubner merasakan pengalaman bagaimana ia didukung oleh banyak penggemar. Pengikut di media sosialnya juga ikut naik drastis. Saat ini, Instagramnya diikuti oleh 2,6 juta penggemar. Bek Wolverhampton itu mengaku apa yang didapatkannya berbeda dengan di Eropa. Gila, kita dapat atmosfer yang sangat besar, kata Justin Hubner dalam kanal YouTube Mark Lock. Karena di Eropa tidak seperti ini, bahkan kamu bermain di liga teratas tidak seperti ini, ujarnya. Ia sadar dukungan yang besar bagi dirinya adalah hal positif. Akan tetapi, kadang ia merasa terlalu berlebihan. Meski begitu, Justin Hubner tetap menghormati dukungan yang diberikan kepadanya. Hal itu ia lakukan karena memahami posisi jika dirinya sebagai penggemar yang mengidolakan seorang sosok. Nathan Joaon bicara tentang penyakit Star Syndrome di timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam sorotan positif setelah prestasi yang mereka dapatkan sejauh ini. Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Arab Saudi yang jadi lawan mereka pada bulan September nanti. Skuad Garuda juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah mengunci satu tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Penampilan yang solid ini tentu memberikan banyak pujian yang bisa jadi berpengaruh kepada pemain, terutama terkait Star Syndrome yang jadi momok bagi pemain saat mendapatkan sorotan positif. Nathan Joaon menjelaskan, masalah Star Syndrome jadi penyakit bagi pemain. Pujian yang terus hadir tentu akan memberikan pengaruh baik di lapangan dan luar lapangan. Namun, pemain harus bisa mengambil alih kendali agar tidak terlalu larut dengan euforia tersebut. Pemain Swansea City menegaskan bahwa mereka harus bisa melangkah di bak tekanan dan dukungan dari supporter. Apalagi, pemain yang sudah berada di timnas tentu memiliki kualitas dan mereka harus percaya dengan kemampuan masing-masing. Nathan menilai saat sudah berada di tim semua pemain memiliki tugas untuk saling mendukung. Pemain juga sadar dengan tanggung jawab dan harus bisa menjalankan dengan baik. Komunikasi jadi jalan terbaik agar suasana di dalam tim tetap positif. Kami berbicara satu sama lain untuk menciptakan suasana terbaik dalam tim yang membuat semua orang merasa nyaman. Semua orang saling percaya dan ingin berjuang untuk satu sama lain, ujar Nathan Joaon. Nova Arianto bergerak, pemain keturunan Indonesia Inggris dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Matthew Davies jadi pemain keturunan baru yang akan merapat ke timnas U17 Indonesia. Matthew saat ini bermain untuk tim asal Australia Subaicho AFC U15. Dia berposisi sebagai bek kiri dan bisa beroperasi sebagai bek kanan dan gelandang. Memiliki paspor Indonesia, ibunya juga merupakan orang Indonesia. Sang pemain sendiri lahir di Australia dan memiliki ayah dengan warga negara Inggris. Kabar ini dikonfirmasi oleh Reels di alaman 2 Hals Football Development. Matthew Davies akan hadir ke pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Davies memiliki tinggi 179 cm. Dia memiliki modal penting untuk bermain dengan pemain lain. Tentunya hal ini jadi kabar baik karena Nova Arianto semakin memiliki banyak opsi untuk menentukan pemainnya. Apalagi Indonesia memasang target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Setelah itu, sang pemain bisa bertugas di beberapa posisi dan ini tentu akan jadi keuntungan dari tim pelatih. Garuda Asia sebelumnya baru saja berlaga di ASEAN Cup U16 2024. Tampil solid di babak fase grup, mereka mengunci posisi ketiga di turnamen ini.
Tom Haye bermimpi gabung klub Liga Italia. Apakah susul Jay Ijes? Seperti yang diketahui, pemain 29 tahun tersebut sedang menganggur. Kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir sejak 30 Juni 2024 lalu. Berstatus bebas transfer, Tom Haye dirumorkan bakal bergabung dengan berbagai klub di Eropa. Meski begitu, belum diketahui klub mana Tom Haye bakal mendarat. Sebelum habis kontraknya bersama SC Heerenveen, Tom Haye sempat didekati oleh klub milik orang Indonesia Liga Italia Como. Meski Como dan pihak Tom Haye sepakat, tetapi SC Heerenveen tidak sepakat di detik-detik akhir jendela transfer sehingga kepindahannya batal. Usai habis kontrak bersama SC Heerenveen, Tom Haye kembali dirumorkan bakal bergabung dengan Como. Namun, pihak manajemen membantah kabar tersebut. Pemain dengan 3 caps timnas Indonesia di laga resmi tersebut bermimpi bisa main di Liga Italia. Dirinya ingin main di klub-klub terbaik di negeri pizza tersebut. Media Vietnam mengatakan timnas Indonesia paling diuntungkan dengan perubahan jadwal ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 awalnya digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun, belum lama ini beredar kabar bahwa pihak AFF akan merubah jadwal yang ada. ASEAN Cup 2024 rencananya baru dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Menanggapi hal ini, Soha.vn menilai timnas Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapatkan keuntungan bila jadwal memang benar-benar diundur. Pasalnya, Shin Tae-yong bakal memiliki waktu persiapan yang lebih banyak. Perlu diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjadwalan ulang ASEAN Cup 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta, tulis Soha.vn. Namun, hal ini tak ada berdampak besar untuk timnas Vietnam. Sebaliknya, Indonesia menjadi tim yang paling terpengaruh dan kemungkinan besar juga menjadi tim yang paling bahagia saat ASEAN Cup 2024 dimulai nanti. Lanjut Soha.vn. Upaya Erick Thohir untuk wujudkan duel timnas Indonesia versus Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan adanya rencana berkolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Kabar tersebut diungkapkan Erick Thohir setelah bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait potensi kerjasama di bidang energi dan pangan. Namun, ada juga pembahasan mengenai kolaborasi antara PSSI dengan KNVB. Bila itu terwujud, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah mendapat kesempatan menggelar uji coba melawan timnas Belanda. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan umur. Tak sampai di situ, timnas wanita Indonesia juga memperoleh kesempatan serupa. Sementara itu, timnas Indonesia juga sebelumnya juga pernah menjalani laga melawan Belanda, seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2013 silam. Kala itu, timnas Indonesia menghadapi Belanda dalam sebuah uji coba yang terlaksana pada 7 Juni 2013 silam. Tiga posisi jadi perhatian, Indra Syafri segera panggil pemain baru ke timnas U19 Indonesia. Garuda Nusantara baru saja selesai dalam tugasnya di ASEAN Cup U19 2024. Semua pemain akan segera dikumpulkan untuk kembali melaksanakan pemusatan latihan. Mereka juga akan bergabung dalam turnamen di Korea Selatan. Arkan Kakak dan kawan-kawan akan menjalani pemusatan latihan di Indonesia selama 10 hari sebelum berangkat ke Korea Selatan. Indra Syafri memastikan bahwa persiapan timnas U19 Indonesia akan kembali dilaksanakan. Pemusatan latihan akan jadi perhatian utama tim pelatih untuk segera mematangkan tim. Dia memastikan bahwa mulai tanggal 11 Agustus nanti program tersebut akan digelar. Selain itu, ada beberapa nama baru yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Nantinya ada 3 posisi yakni gelandang, bek kiri, dan bek kanan yang akan mendapatkan tambahan. Pada ASEAN Cup U19 2024, bek kiri merupakan posisi tetap milik Doni Tri Pamungkas yang tampil cukup solid. Tambahan pemain ini diprediksi agar Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih baik.
Apalagi pada kualifikasi Piala Asia nanti, lawan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata dan butuh semua pemain yang siap bertarung. Jens Strapen dan Welber Jardim tidak dibawa ke Korea Selatan. Indra Syafri panggil pemain baru ke Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memastikan bahwa ia tidak akan membawa Jens Strapen dan Welber Jardim untuk menjalani turnamen di Korea Selatan. Kedua pemain keturunan itu tidak dibawa karena harus bergabung bersama klubnya masing-masing. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia akan mengikuti turnamen tersebut pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Turnamen itu diikuti oleh Timnas Indonesia, Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Sebelumnya, Jens Strapen dan Welber Jardim masuk ke dalam skuad Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 yang belum lama ini berakhir. Indra Syafri tidak mempermasalahkan absennya Welber Jardim dan Jens Strapen, sebab ia akan memanggil beberapa pemain baru untuk membela Timnas U20 Indonesia. Belum diketahui berapa jumlah pemain yang dibawa Indra Syafri ke Korea Selatan. Namun demikian, akan ada pemain-pemain keturunan baru yang dibawa Indra Syafri. Indra Syafri sudah menyebut ada 2 dari 3 calon pemain keturunan baru yang akan membela Timnas U20 Indonesia. Kabar baik, Nathan Joaon masuk skuad Swansea City, hajar klub Portugal sepekan jelang kick-off Championship. Swansea City menghadapi Rio Ave FC di Swansea Stadium. Pertandingan itu dimenangkan oleh Swansea City dengan skor 3-0. Pada pertandingan itu, Nathan Joaon tidak mendapat menit bermain. Ia berada di bangku cadangan tim besutan Luke Williams. Meski berada di bangku cadangan, ini menjadi pertanda baik untuk Nathan Joaon. Kurang dari sepekan lagi, Championship akan dimulai. Ia kemungkinan bisa masuk skuad Swansea City untuk mengarungi musim 2024-2025. Pekan pertama Swansea City melawan Middlesbrough pada Sabtu 10 Agustus 2024. Sebelumnya, Nathan Joaon dipinjamkan ke SC Heerenveen di Eredivisie pada Januari hingga Juni 2024. Di SC Heerenveen, pemain 22 tahun itu minim menit bermain. Semoga Nathan di musim ini bisa masuk skuad Swansea City untuk menjalani Championship musim 2024-2025. PSSI bantah uang 127 M dari Sri Mulyani dipakai charter pesawat Timnas Indonesia. Baru-baru ini PSSI mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah sebesar 127 miliar rupiah yang disalurkan dari Kementerian Keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Instagram pribadinya. Namun ada selentingan kurang enak di media sosial yang menyebutkan bila uang 127 rupiah M tersebut digunakan Timnas Indonesia untuk mencarter pesawat pribadi. Hal ini dikarenakan memang Timnas Indonesia memiliki 2 partai tandang pada Oktober mendatang ke Bahrain dan Cina. Sehingga untuk mengatasi perjalanan jauh itu, PSSI berencana mencarter pesawat sendiri agar pemain tidak capek. Kalau kita hitung kita dari Bahrain langsung ke Cina, kalau pakai komersial 30 jam total. Itu transit dan sebagainya ya, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari YouTube pribadinya dalam program Podcast Bebas. Capek ini pemain, sementara jarak waktu cuma 5 hari, terpaksa kami charter pesawat, tambahnya. Meski demikian, PSSI memastikan biaya sewa pesawat pribadi bukan dari anggaran APBN dari Kementerian Keuangan tersebut. Waketum PSSI, Zainuddin Amali memastikan bila anggaran 127 rupiah M tersebut sudah diplot untuk pembangunan, pembinaan, dan lain-lain. Sementara biaya pesawat pribadi adalah uang dari perolehan komersil PSSI. Memang beredar kabar bahwa kita dapat bantuan pemerintah, tentu Ketum PSSI, saya dan seluruh pengurus menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah, kata Zainuddin Amali dalam rilis yang diterima bolasport.com. Tapi sebenarnya itu tidak cukup, hanya sebagian. Kira-kira kalau bisa dihitung kebutuhan kita di federasi itu bisa 4 kali lipat dari yang sudah diberikan pemerintah. Yang benar 120 M dari yang beredar 127 M. Anggaran itu untuk kebutuhan pelatnas, pembinaan, dan sebagainya. Itu tidak ada untuk penyewaan pesawat non-komersial ya.
Di samping bantuan dari pemerintah, kami juga dapat dukungan berbagai pihak dari sponsor, komersial yang didapatkan dari PSSI. Sehingga yang tidak tercantum di dalam peruntukan anggaran itu, kami biayai sendiri, tambahnya. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu menjelaskan biaya untuk sewa pesawat tentunya bukan dari APBN. Pembiayaan itu kami peroleh dari perolehan-perolehan komersial, ungkap Amali. Sehingga taruhlah misalnya kita harus terpaksa menggunakan pesawat charter itu, maka itu kita danai dengan dana non-APBN. Jadi APBN itu sudah ada peruntukannya. Pasti kalau itu ada akan dicoret oleh Kementerian Keuangan dan seleksi awalnya di Kemenpora. Saya pastikan itu tidak benar seperti itu, tambahnya. Shin Tae-yong tunjuk mantan anak asuhnya untuk benahi striker timnas Indonesia. Kabarnya Shin Tae-yong menunjuk pelatih khusus untuk membenahi penyelesaian akhir para pemain timnas Indonesia. Pelatih yang dimaksud adalah Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Assist K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak di K-League dengan 110 assist. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sport Chosun. Masih dari sumber yang sama, Yeom menerima tawaran Shin Tae-yong pada bulan lalu. Yeom Ki-hun sebelumnya berstatus manajer player Suwon Samsung yang kemudian memutuskan pensiun sebagai pemain pada awal tahun ini. Sebagai nama profil besar, Yeom Ki-hun juga pernah dilatih Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan. Selain itu, karena akan melatih timnas Indonesia, Yeom pernah merasakan atmosfer SUGBK. Tepatnya saat Piala Asia 2007 ketika timnas Indonesia jadi tuan rumah. Ia ada di skuad Korea Selatan asuhan Peter Verberg saat mengalahkan Indonesia 1-0 di fase grup Piala Asia 2007. Shin Tae-yong memang berupaya memperbaiki ketajaman lini depan timnas Indonesia. Jujur, saya tidak bisa memberikan penilaian baik kepada lini depan kami, kata Shin Tae-yong pasca timnas Indonesia kalah dari Irak Juni 2024 lalu. Memang mereka harus melakukan evaluasi diri dengan baik, tambahnya. Kini upaya Shin Tae-yong terlihat dengan perekrutan Yeom Ki-hun. Yeom tentunya bisa diharapkan mampu memperbaiki kualitas striker timnas Indonesia. Perekrutan Yeom juga sebagai komitmen Shin Tae-yong untuk berusaha meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ada banyak tawaran dari klub K-League, kata Shin Tae-yong. Tetapi saya terlalu sayang meninggalkan tim Indonesia yang sudah saya bangun. Kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata. Saya akan evaluasi tim saya. Saya pikir kami bisa mengejutkan, tambahnya. Nasib rekan Bagot kini berada di tangan orang yang pernah dipercaya Jurgen Klopp di Liverpool. Ipswich tahun rupanya memilihkan klub yang tak sembarangan bagi rekan Bagot. Ipswich sedari awal ingin meminjamkan Bagot yang dianggap tak akan bersaing di tim utama yang akan berlaga di Premier League. Merujuk peminjaman musim lalu, pemain timnas Indonesia itu bisa tampil reguler di Ligue 1 kasta ketiga Liga Inggris. Menjadi tugas Ipswich di sepanjang bursa transfer untuk mencari klub yang tepat bagi pemain 21 tahun. 2 pekan menjelang kick-off Premier League, pilihan tersebut jatuh kepada Blackpool FC. Klub mungil itu terakhir kali berlaga di Premier League pada 2009/10 dengan pemain bintangnya Charlie Adam. Blackpool musim lalu finish di peringkat 8 League One, hanya berjarak 3 poin dari play-off promosi. Artinya, Bagot akan bergabung di klub yang diprediksi tampil dominan di kompetisi kasta ketiga. Pelatih Ipswich, Kieran Mckena menitipkan Bagot pada pelatih Blackpool, Neil Critchley. Nama terakhir bukan sembarangan, mengingat ia pernah lama bekerja di Liverpool. Jabatan terakhir Critchley di Liverpool pada musim 2019/2020 adalah sebagai pelatih U21 yang berarti tepat di bawah tim utama. Critchley pun menjadi salah satu orang yang paling dipercaya Jurgen Klopp semasa di Anfield.
Saking dipercayanya, Critchley pernah diminta menangani Liverpool di Carabao Cup melawan Aston Villa pada Desember 2019. Saat itu, tim utama Liverpool sedang dibawa Klopp untuk bermain di Piala Dunia Klub 2019. Kerja sebagai caretaker, dadakan itu kembali diulang di Piala FA melawan Shrewsbury Town pada Februari 2020. Saat Critchley berpamitan untuk menangani Blackpool pada 2 Maret 2020, Klopp turut memberi restu. "Selamat untuk Blackpool dan Neil, ini adalah hal besar," ucap pelatih asal Jerman di laman resmi klub. "Dia ingin mengambilnya, dia bertanya pada klub dan kami menjawab, ya, tentu saja. Ini sangat bagus karena menunjukkan bahwa sangat mungkin Anda bisa membuka jalan sebagai pelatih tim muda. Saya sangat senang untuknya dengan dia mendapatkan kesempatan ini dan dia mengambilnya." Critchley pernah melatih nama besar seperti Curtis Jones, Neco Williams, Joachim Kelleher, hingga Trent Alexander-Arnold di Liverpool. Kini di Blackpool, ia akan menangani pengembangan Elkan Bagot. Pindahkan laga Timnas Indonesia versus Australia ke SUGBK. PSSI pertimbangkan kapasitas stadion pada pertandingan terakhir Timnas Indonesia di SUGBK menghadapi Filipina dalam grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 11/6/2024. Tercatat dipenuhi 64 ribuan supporter. Dan memang kenapa di GBK? Karena ini ya, kita ingin memberikan ruang-ruang besar kepada supporter dan penonton, ucap Arya Sinulinga, Selasa 6 Agustus 2024. Secara kapasitas bisa banyak untuk menonton di GBK. Karena di GBK bisa sampai 75 ribuan kali ya, 65-75 ribuan, itu yang bisa dilakukan kalau di GBK. Jadi kita harapkan dengan begitu makin banyak orang yang berpartisipasi, kata Arya Sinulinga. Awalnya, Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, yang berdaya tampung 45.000 dipilih PSSI untuk menjadi venue laga Timnas Indonesia versus Australia. Lantaran, dalam periode yang berdekatan, SUGBK akan menggelar pelaksanaan ibadah misa, Kamis 5 September 2024 pada sela-sela kunjungan pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Kini PSSI terus menjalin komunikasi dengan pihak SUGBK terkait kesiapan pelaksanaan. Mengingat, rumput SUGBK tengah dalam proses revitalisasi. "Kami sekarang ini kan intens banget koordinasi dengan GBK ya," ujar Pot Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. "Dan kami lihat peluang dari GBK untuk dipakai sebagai venue untuk ronde 3 melawan Australia ya tanggal 10 September. Nah, kami udah mengajukannya ke AFC juga sehingga Australia dapat informasi mungkin dari AFC ya mengenai lapangan tersebut," tutur Arya Sinulinga. Berdasarkan hasil pantauan PSSI, revitalisasi rumput SUGBK diyakini bisa rampung sesegera mungkin dari rencana awal. Sebelumnya, perbaikan rumput SUGBK ini ditargetkan beres pada Oktober 2024. Dan kemarin kami juga sudah kunjungan ke GBK. Mereka lagi progres terus untuk memperbaiki rumput kita, kata Arya Sinulinga. Dan juga mereka kabarnya akan mencari rumput tertentu juga dari di daerah Jawa lah, untuk bisa dipakai secepatnya memperbaiki rumput GBK lah, kata Arya Sinulinga. Adapun lokasi pertandingan yang pindah di SUGBK lebih dulu dibocorkan oleh akun Instagram Timnas Australia @socceroos. Pergantian venue, tulis Socceroos. Laga putaran ketiga kami untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia versus Australia, 10 September 2024, sambung pernyataan tersebut.